Geger. Kantor Badan Gizi Nasional atau BGN digeledah total oleh Kejaksaan Agung. Detik ini juga gua mau menyuarakan apa yang ada di isi kepala lu pada. Rakyat Indonesia ini sebenarnya sudah hilang kepercayaan kepada pemerintah. Terlebih kepada pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Pak Prabowo. Coba lu pikir pakai logika waras yang paling mendasar. Lembaga BGN ini dibentuk katanya punya tugas sakral untuk mengurus gizi anak-anak kita. Biar nggak stunting, biar rakyat miskin bisa dapat asupan layak. Tapi apa kenyataannya? Belum juga programnya dirasain merata di lambung rakyat, kantornya sudah diubek-ubek jaksa karena skandal korupsi. Ini bukan cuma soal kasus hukum biasa, bro. Bagi kita rakyat bawah, ini artinya para koruptor sedang terang-terangan maling jatah makan langsung dari piring anak-anak kita. Rakyat di bawah diperas lewat pajak, disuruh hemat, disuruh maklum kalau harga beras mahal dan cari kerja setengah mati. Pejabat di atas malah pesta pora nilap anggaran. Kebaca banget polanya. Begitu melihat pemerintahnya sudah mulai goyang, posisi presiden sudah goyang di mata publik karena kondisi negara yang carut marut, mulailah bikin atraksi-atraksi hukum seperti ini. Tujuannya apa? Supaya rakyat mikir, pemerintah serius ya, dia benar-benar mau membangun dan berantas korupsi. Lah, itu bullshit alias pusat menurut gua. Itu cuma kosmetik politik untuk menutupi kegagalan negara mengurus perut rakyat. Rakyat sudah nggak bisa lagi dibohongi pakai tontonan sandiwara murahan ginian. Mari kita bedah fakta dari artikel beritanya, biar nggak dibilang asal nuduh. Kejagung, lewat tim penyidik Jampitsus, nggak cuma menggeledah kantor pusat BGN, tapi mereka juga bergerak mengubek-ubek rumah milik Dadan dan kroni-kroninya. Dari sana, jaksa menyita tumpukan dokumen, laptop, hingga barang bukti elektronik lainnya. Semua barang itu diangkut karena diduga terkait erat dengan mega proyek yang menggelontorkan uang rakyat dalam jumlah yang gak ngotak, yaitu senilai 33,5 triliun rupiah. Lu bayangin angka 33,5 triliun rupiah itu wujudnya kayak gimana? Sekarang mari kita adu nasib. Kita nih ya, para driver ojol, buruh cuci, pedagang kaki lima, guru honorer, nyari uang goceng sampai gocap sehari aja harus taruhan nyawa. Keringetan dari subuh ketemu malam sampai kulit gosong. Kalau kita telat bayar pajak motor atau telat bayar kontrakan, denda jalan terus dan kita dikejar-kejar kayak kriminal. Tapi lihat para pejabat berdasi itu. Duit 33,5 triliun milik negara dianggap kayak duit jajanan pasar yang tinggal dicomot lewat permainan dokumen fiktif dan data di laptop yang disita itu. Di saat emak-emak pusing muter otak karena uang belanja kurang, pejabat BGN diduga sibuk membagi-bagi jatah proyek triliunan. Adil nggak menurut lo? Fakta penggeledahan ini membuktikan kalau sistem di dalamnya dari awal memang sudah bau busuk. Nanti kelanjutan dari atraksi penggeledahan kantor BGN dan rumah Dadan ini sudah sangat ketebak kelanjutannya. Skenarionya pasti sama kayak yang udah-udah. Bakal ada momen drama di mana oknum pejabat keluar dari gedung Kejagung memakai rompi pink, tangan diborgol, jalan menunduk, lalu disorot kamera wartawan pas masuk ke mobil tahanan. Tapi dengerin nih baik-baik. Rakyat Indonesia sekarang sudah cerdas. Kita sudah nggak butuh lagi tontonan fashion show rompi pink. Gua mau tanya sama lu pada. Emang kalau ada pejabat BGN ditangkap dan pakai rompi pink, utang pinjol atau pay letter rakyat langsung lunas? Emang kalau mereka masuk penjara, harga minyak goreng, telur, dan beras langsung turun besok pagi? Kagak, men. Rompi pink itu cuma kosmetik hukum. Itu cuma trik lama biar pemerintah kelihatan tegas di saat posisinya lagi digoyang isu menteri tak becus. Rakyat itu sudah kenyang disuapi drama sinetron hukum. Kita nggak butuh melihat orang pakai baju warna-warni di TV.
Yang kita butuhkan adalah uang puluhan triliun dari proyek itu dibalikin utuh ke kas negara, lalu dipakai buat benerin kondisi ekonomi yang lagi sekarat. Makanya, kalau Pak Presiden Prabowo memang benar-benar sungguh-sungguh mau berantas korupsi, dan bukan cuma sekedar cari panggung politik, jangan cuma tangkap kroco-kroconya doang. Jangan cuma sita dokumen sama laptop si Dadan dan kawan-kawan. Tuntutan warganet dan seluruh rakyat Indonesia itu sudah bulat dan jelas. Bubarkan BGN sekarang juga. Bubarkan badan atau lembaga baru yang terbukti nggak ada gunanya dan cuma jadi ladang basah buat ngemukin dompet para oknum pejabat rakus. Buat apa lembaga kayak begini dipelihara kalau baru lahir saja sudah kemasukan setan korupsi? Bukan cuma BGN yang harus didepak, tapi Presiden harus segera melakukan reshuffle menteri kabinet yang tidak becus kerja itu. Rampingkan itu kabinet gemuk yang isinya kebanyakan menteri titipan partai politik yang cuma numpang hidup pakai fasilitas negara tapi nggak becus ngurus nasib rakyat kecil. Makin banyak badan atau lembaga baru yang lu bikin, makin panjang meja birokrasi. Artinya makin lebar pula celah buat para koruptor nilep uang negara. Rakyat nggak butuh struktur pemerintahan yang gemuk kalau ujung-ujungnya cuma jadi beban APBN. Yang dimana APBN itu dibayar pakai darah dan keringat rakyat lewat pajak yang naik terus. Kesimpulannya, kasus penggeledahan kantor BGN dan penyitaan aset Dadan dan kawan-kawan atas proyek 33,5 triliun ini adalah lampu merah alias alarm darurat buat pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo. Ingat ya, pemerintah ini posisinya sudah mulai goyang di mata publik. Rakyat sudah berada di titik jenuh terdalam. Atraksi-atraksi penggeledahan musiman kayak gini nggak bakal bisa lagi meredam atau menidurkan kemarahan publik kalau perut mereka setiap hari tetap kelaparan. Ini adalah peringatan terakhir dari akar rumput. Segera perbaiki kondisi ekonomi ini, turunkan harga pangan, pecat menteri-menteri beban, rampingkan kabinet, dan bubarkan lembaga parasit seperti BGN sebelum rakyat benar-benar habis kesabaran. Jangan sampai rakyat yang sudah kelaparan dan hilang harapan ini bersatu, turun ke jalan karena marah besar, lalu menuntut Anda untuk mundur dari jabatan presiden. Perut lapar itu nggak bisa dikenyangin pakai janji manis kampanye atau drama rompi pink di televisi. Menurut lu yang lagi nonton video ini, pemerintah berani bubarkan BGN secara total atau cuma berani bikin gimmick pengalihan isu? Tulis teori dan pendapat lu di kolom komentar sekarang juga.